nama saya Rahel Sevanya Davian Silitonga dari kelas 11 IPA 1 absen 27. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai musik orkestra. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian orkestra. Orkes atau orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik secara bersamaan, di mana biasanya lagu-lagu yang dibawakan merupakan lagu-lagu klasik. Orkestra sendiri biasanya ada yang besar, ada juga yang kecil. Orkes yang besar biasanya disebut dengan orkes simfoni atau orkes filharmoni, yang dimana biasanya terdiri dari 100 orang pemain. Sedangkan orkes yang kecil biasanya hanya terdiri oleh 30-40 orang pemain saja. Berikut adalah contoh dari orkes. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu ciri-ciri dari orkestra. Yang pertama, musik orkestra didasarkan atas alat musik gesek seperti biola, cello, double bass, dan lain-lain. Lalu, musik akan dikelompokkan sesuai dengan alat musiknya, dan juga not yang dimainkan adalah sama dalam satu suara. Dan yang ketiga, alat musik tiup, kayu maupun logam, dan juga perkusi itu akan ditampilkan dalam jumlah yang berbeda, menyesuaikan dengan jenis lagu dan durasi lagu yang akan dibawakan. Lalu, orkestra akan dimainkan menyesuaikan dengan tempat dan waktunya. Yang kelima, orkestra itu akan dimainkan oleh banyak pemusik yang berkompeten, yang dimana nada-nadanya sudah dibuat oleh sang komposer. Kita lanjut pada sejarah dan perkembangan orkestra. Yang pertama, orkes mulai muncul pada abad 15 dan juga ke-16, yang dimana pada zaman itu para bangsawan membutuhkan seorang musisi untuk mengiringi saat pesta-pesta dansa mereka. Lalu setelah perkembangan zaman dan dunia teater pun mulai muncul pada awal abad 17, orkes makin dikenal oleh masyarakat luas, karena orkes bermain sebagai pengiring saat opera dimulai. Dan sejak saat itu, lagu-lagu dibuat untuk dimainkan dalam sebuah grup dan akhirnya muncullah banyak komposer yang berkarya untuk opera. Pada abad ke-17 dan ke-18, orkes-orkes kecil terdiri dari musisi-musisi yang ada yang berbeda-beda dan merekrut anggota-anggotanya. Lama-kelamaan, para bangsawan ini mulai secara rutin menyewa jasa musisi-musisi yang tergabung dalam orkes tersebut untuk bermain di rumah peristirahatan mereka. Dan pada abad ke-18, semakin banyak komposer yang memiliki orkes sendiri untuk menunjukkan karyanya pada masyarakat, dan mereka sering disebut dengan akademi. Dan sejak itu sampai sekarang orkestra pun semakin dikenal. Kita lanjut kepada tokoh orkestra barat dan tokoh orkestra dari Indonesia. Pertama, tokoh orkestra dari barat. Di sini ada yang pertama Wolfgang Amadeus Mozart atau yang biasa kita kenal dengan Mozart. Lalu yang kedua ada Ludwig van Beethoven atau kita biasa panggil Beethoven. Nah, untuk di Indonesia sendiri ternyata banyak sekali komposer-komposer yang berasal dari Indonesia, seperti ADMS, dan tak lupa juga W.R. Supratman, yaitu beliau merupakan pencipta lagu Indonesia Raya. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada jenis orkestra. Jenis orkestra yang pertama yaitu simfoni orkestra atau disebut orkes simfoni, yang seperti di awal tadi, di mana orkes ini merupakan orkes besar yang dimana biasanya didirikan oleh sebuah organisasi dengan memiliki sekitar 100 pemain. Yang kedua ada chamber orkestra atau orkes kamar, yaitu orkestra yang kecil dan biasanya dilakukan di dalam sebuah ruangan dan hanya terdiri dari 10-30 pemain paling banyak. Yang ketiga, ada orkes gesek atau orkes string, yaitu satuan orkes yang terdiri dari sejumlah pemain alat musik gesek seperti biola, cello, double bass, dan lain-lain. Yang keempat,
ada teater orkestra atau orkes teater, yaitu satuan musik sejenis simfoni atau mengikut sertakan alat musik saksofon berintikan combo band. Yang kelima ada Philharmonic Orchestra atau orkes filharmonik, yaitu orkestra yang dibuat dengan dukungan sponsor dengan pemain paling sedikit 30 dan paling banyak 100 pemain. Dan yang keenam ada Cosmopolitan Orchestra atau orkes kosmopolitan, yaitu orkes yang lengkap yang menjangkau berbagai kemungkinan ragam alat, baik alat musik orkes simfoni sebagai inti maupun ragam alat musik tradisional. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu jenis dan pembagian alat musik dalam orkestra. Yang pertama ada instrumen gesek. Gambarnya sebagai berikut. Seperti biola, cello, double bass, dan lain-lain. Kedua ada keyboard, di mana ada piano, akordeon, harmonium, dan lain-lain. Ketiga ada alat musik tiup. Biasanya terdiri dari flute, oboe, piccolo, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perkusi. Biasanya terdiri dari triangle, bass drum, dan cimes. Gambarnya sebagai berikut. Dan selanjutnya yang terakhir, penataan alat musik. Gambarnya seperti itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah rhythmic section, diletakkan di tengah. Mengapa diletakkan di tengah? Karena alat musik tersebut merupakan pengatur tempo dalam komposisi yang dibawakan, sehingga dengan posisinya berada di tengah, pemain yang lain bisa menyesuaikan tempo secara mudah. Yang kedua, pemain violin, pemain cello, pemain double bass, itu termasuk string instrumen, diletakkan di depan. Mengapa diletakkan di depan? Agar lebih dekat dengan konduktor dan melakukan koordinasi yang baik dengan konduktor. Selain itu, karena bunyinya yang sangat lembut dan lemah dibandingkan musik-musik yang lainnya, suara yang dihasilkan dapat lebih terdengar lebih seimbang bila mereka diposisikan di depan. Kita lanjut. Yang ketiga, yaitu harpa, diletakkan di tempat yang jauh dari brass instrumen seperti saksofon dan trompet agar dapat terdengar dan tetap berada dalam harmoninya. Yang keempat ada horn, merupakan alat musik yang dapat berpadu dengan baik dengan alat musik yang lainnya. Namun alat musik ini tidak dapat diletakkan di bagian depan alat musik perkusi, karena suaranya dapat menyebabkan resonansi pada drum dan timpani. Yang terakhir, alat musik perkusi, timpani, tam-tam, bass drum, dan lain-lain diletakkan di dekat trompet. Mengapa demikian? Untuk mendukung nada dari bass yang dihasilkan. Sementara untuk xylophone dan glockenspiel diletakkan lebih dekat dengan woodwind karena letaknya di belakang. Agar suara yang dihasilkan oleh alat musik perkusi ini lebih terdengar, maka letak mikrofon yang digunakan harus dekat dengan instrumennya.
Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.